Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarun Sia-Sia, halaman 19. Ya. Jadi setelah kita ketahui bahwa adanya negara itu adalah untuk merealisasikan pelaksanaan politik luar negeri dan politik dalam negeri, ya, yaitu politik luar negeri dalam bentuk jihad, dan juga politik dalam negeri adalah penerapan syariat Islam. Maka kita akan bahas di sini, ya, tentang bagaimana penerapan politik luar negeri. Disebutkan di sini kelanjutannya, wa tunafizu hadhihi siyasatul kharijiyatu, dan penerapan dan politik luar negeri ini diberlakukan, diterapkan bitoriqatin sabitatin, dengan metode yang tetap. Jadi politik luar negeri daulah khilafah metodenya tetap, la tataghayyaru, dan tidak berubah. Jadi jalan penerapan politik luar negeri daulah khilafah itu tidak berubah. Apa itu? Wahiyal jihad, yaitu jihad. Ya, jadi politik daulah khilafah itu jihad. Mahma ikhtalafal ashkhasu alqaimuna 'alal hukm, meskipun penguasa, individu yang sedang berkuasa, yang sedang memerintah ini berganti atau berbeda-beda. Jadi kalaupun ganti orang, politik luar negeri daulah khilafah itu tetap haruslah dalam, ya, yang ditetapkan oleh syariat, yang diperintahkan syariat, yaitu jihad. Meskipun khalifahnya berganti-ganti, meskipun tadi misalnya khalifah yang satu memerintah dalam jangka waktu yang lama, khalifah yang satu misalnya memerintah dalam jangka waktu yang pendek karena mungkin ajalnya sudah sampai, misalnya dia baru memerintah beberapa waktu, lalu kemudian yang lainnya dia kemudian mendapati ajalnya sampai meninggal. Jadi dia tetap harus menetapkan politik luar negeri dalam daulah khilafah itu dengan jihad. Nggak boleh dirubah walaupun mungkin dia belum sempat melaksanakannya. Wa qad kanat hadhihi tariqatu, ya, dan adalah metode ini sabitatan, adalah telah ditetapkan fi jami'il usuri, artinya tetap metode ini pada seluruh masa, munzu, jadi sejak an istaqarra Rasulullah SAW, sejak ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hatta tahat akhirat daulatil islamiyah, sampai
berakhirnya Daulah Khilafah Islamiyah tahun 1924. Sebenarnya begitu. Walaupun ya 300 tahun 1600-an. Jadi tahun 1620-an ya. Itu Daulah Khilafah sudah mulai mengendur, walaupun masih tetap kencang, sudah mulai mengendur, tapi tetap menetapkan jihad sampai dibentuknya oleh di negara-negara Eropa itu Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini adalah sebenarnya persaudaraan negara-negara Kristen untuk melawan Daulah Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Ternyata Daulah Khilafah Utsmaniyah ini salah mengambil kebijakan politik, malah pingin mengikuti masuk ke dalam Liga Bangsa-Bangsa. Karena Liga Bangsa-Bangsa ini menetapkan adanya undang-undang internasional, kata mereka, kesepakatan mereka untuk melawan Daulah Khilafah. Salahnya berikutnya, kebijakan yang diambil oleh Daulah Khilafah pada waktu itu pingin bergabung kepada Liga Bangsa-Bangsa ini. Jadilah Liga Bangsa-Bangsa ini yang itu orang-orang Eropa memberikan syarat tidak boleh Daulah Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu melakukan politik luar negeri, terutama jihad. Jadilah pada waktu itu direm. Sudahlah mulai agak kendur ya. Pada saat masuk mau daftar menjadi Liga Bangsa-Bangsa, Daulah Khilafah Utsmaniyah ya menyetujui untuk tidak menerapkan politik luar negeri jihad. Beberapa saat kemudian pecahlah Perang Dunia Pertama, yaitu Perang Dunia yang pura-pura, yang sebenarnya ingin menghancurkan Daulah Khilafah. Selesailah sudah berikutnya. Ujungnya sampai tahun 1924 Daulah Khilafah ya diruntuhkan ya dengan akibat kalah perang, padahal perangnya perang-perangan. Kenapa kok kalah perang? Karena kelompok yang diikuti oleh Daulah Khilafah Utsmaniyah itu mengalah, pura-pura kalah, sehingga akhirnya Daulah Khilafah pada waktu itu menjadi pihak yang kalah. Akhirnya menjadi orang yang atau pihak yang dibagikan wilayahnya, dibubarkan negaranya, bahkan dicabik-cabik. Di samping ya di dalam negerinya pun pada waktu itu sudah terjadi kekacauan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Jadilah kita 100 tahun sekarang tanpa khilafah. Titik awal yang kemudian kesalahan pada waktu itu adalah salah dalam mengambil kebijakan politik luar negeri, tidak menerapkan jihad. Karena ini yang diinginkan oleh siapa? Diinginkan oleh orang-orang kafir. Nah, sampai akhir begitu. Nah, tapi sebelumnya walam tataghayyar hadhihi tariqatu mutlaqan. Tidak pernah berubah metode ini dalam penerapan politik luar negeri ini sama sekali tidak berubah. Dijelaskan di sini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu an aqama daulata fil Madinah, sejak menegakkan negara di Madinah ya. Hayya al-jaish, Rasulullah mempersiapkan tentara, wa bada'a bil jihad, dan memulai dengan jihad, li izalati hawajizil madiyah, agar menghilangkan hambatan-hambatan fisik, hambatan-hambatan dalam dakwah. Ya, sahabat pada waktu itu ya, pendakwah-pendakwah Islam pada waktu itu berdakwah ke seluruh penjuru yang belum disentuh oleh Islam. Pada saat kemudian dakwah tadi dihalangi secara fisik, maka pada saat itulah kemudian ya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk apa?
menyerang mereka, futuhat kepada mereka. Alhamdulillah. Nah, begitu. Ya. Yang bagaimana allati taqafa dunaha. Ya, yang kemudian menghadang ya, menghadang dakwah itu sendiri, menghadang daulah. Fakanat Quraisyun, maka adalah orang-orang Quraisy hajijan madian, mereka menghalangi secara fisik. Mana buktinya? Buktinya mereka pada saat itu ya nggak mau dakwah itu dikembangkan, disebarkan di kalangan mereka. Ya, bahkan pada saat Rasulullah SAW di situ pun disiksa, para sahabat disiksa, tidak boleh berdakwah. Paham? Ya, ini harus negara yang bertindak. Disinilah harusnya ngomong itu negara nggak boleh kalah. Gitu. Ini pas giliran yang lain ini ngomong begitu, ya. Ini kacau kalau memang negara yang nggak negara Islam, ya kan? Yang bagaimana, ya kan? Yang dia ini, ya kan? Yaqifu fi sabilid da'watil islamiyah, yang mereka itu menghadang ya dakwah Islam, menghadang dakwah Islam, ya kan? Ya kan? Maka pada saat itu, ya kan? Apa namanya? Fasamima ala izalatihi, maka haruslah dia ini menyingkirkan ya atas penghalang-penghalang itu, ya kan? Summa azala Quraisyan kakiyani yakifu fi wajhid dakwah. Kemudian juga terus menerus Quraisy ini seperti lembaga yang terus menghalangi, ya, yang terus menghalangi di sisi atau di depan dakwah yang dilakukan. Kama ya azala ghairahu minal kiyanati allati taqifu ya fi sabiliha, sebagaimana ya adanya badan atau lembaga-lembaga atau menjadi pihak yang menghalangi jalan dakwah tadi, ya. Yang sebenarnya bagaimana yang dakwah itu ya ila an'ammal islamu jami'a jaziratil arabi, ya. Sampai Islam ini ya yang harusnya dakwah tadi itu dilakukan oleh, tentu maksudnya dilakukan oleh kaum muslimin sampai Islam ini merata menjadi menyebar ke seluruh jazirah Arab. Jadi sebenarnya pada saat Islam ini disebarkan agar menyebar ke seluruh jazirah Arab, ternyata ada pihak yang menghalangi. Nah, pihak-pihak yang menghalangi inilah yang bagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, daulah Islam pada waktu itu ya dengan mengirim pasukan ya, memulai peperangan dengan jihad agar dakwah tidak lagi dihalangi, ya. Nah, summa bada'at daulatul islamiyatu. Ini dia. Kemudian mulailah negara Islam tadi tatarruqa abwabal umami al-ukhra, mengetuk, daulah Islam ini mengetuk pintu bangsa-bangsa yang lain selain di jazirah Arab, linasril islami bainahum, agar bisa menyebarkan Islam di antara mereka.
Jadi daulah Islam pada waktu itu terus ya ngapain? Menyebarkan Islam. Kalau dakwahnya dihalangi, baru berikutnya disampaikan dengan senjata, dengan pasukan yang dikirim. Jadi Rasul pada waktu itu benar-benar bagaimana? Dakwah, menyampaikan Islam, menyebarkan Islam. Coba. Sekarang negara gimana? Menyebarkan Islam enggak? Enggak. Ya emang bukan negara Islam. Nah, negara yang bukan Islam ini bagaimana? Itulah menjadi aib, menjadi beban bagi umat Islam dan menjadi hitungan dosa bagi umat Islam. Kenapa? Karena negara ini ya tidak menjalani perintah Allah. Apa itu dakwah? Ya. Nah, fawajadat kiyanal hukmi al-qaim, maka didapatilah kemudian apa? Kiyanal hukmi, ya artinya badan atau lembaga atau apa, pihak pemerintahan yang berdiri di situ ala hadhil umami, ya pada bangsa-bangsa tadi, hajizan madian. Jadi mereka berdiri menjadi penghalang secara fisik, ya, yuhawilu dunad dakwah, yang kemudian berusaha menghalangi atau meniadakan dakwah itu, ya, menghalangi dakwah. Fakana labudda min izalati hadzal kiyan, maka sudah seharusnya menghilangkan, ya kan, apa, badan atau lembaga tadi, pihak tadi, min wajhid dakwah, dari sisi dakwah itu sendiri. Jadi umat Islam itu adalah umat yang mendakwahi umat lain. Kenapa? Karena menjadi umatan wasatan, syuhada 'alan nas, itu yang Rasulullah SAW nanti akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa umat ini telah disampaikan Islam, bahwa umat ini akan diterapkan syariat Allah. Kenapa begitu? Karena Allah memerintahkan seluruh manusia nggak boleh durhaka. Ya, ingat, kita sudah bahas kan lalu. Apa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka? Mengapakah engkau durhaka? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang menyebabkan kau durhaka kepada Tuhanmu? Maksudnya kamu jangan durhaka, kamu harus taat dengan syariat Allah, gitu. Nah, jadi dakwah ini untuk menerapkan seluruh hukum Allah. Wal wusulu ila syabi nafsihi liyud'a ilal Islam, ya, dan juga agar sampai kepada bangsa-bangsa itu sendiri apa? Agar dia bisa diserukan kepada Islam, bihukmihi bihi, dan juga diperintah dengan hukum Islam, hatta yara wa yalbis, sampai mereka bisa melihat dan bisa disentuh dengan apa? Udlal islami, dengan keadilan Islam, adlal islami, warifahiyah, dan juga kesejahteraan Islam, wahina, dan juga ya kebahagiaan, ketenangan, fil aishi, dalam kehidupan, tahta rayatih, di bawah bendera Islam. Karena hanya dengan Islamlah manusia bisa bahagia. Dalilnya, ya kan, apa itu? Ya, pada saat Allah katakan, wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka dari peringatanku, maka hidupnya dalam kehidupan yang sempit. Ya. Jadi kalau gitu maksudnya apa? Kehidupan yang susah. Kebalikannya, kalau dengan Islam pasti bahagia. Iya. Pasti senang. Lah iya, karena Islam itu dari Allah, dan Allah lah yang menciptakan manusia. Pasti paling tahu mana harusnya urusan-urusan manusia.
wa yad'unahu ilaihi billati hiya ahsan, dan menyerukan kepada bangsa-bangsa tadi ya dengan ya billati hiya ahsan, ya dengan ya apa namanya seruan yang baik, dengan memberikan kebaikan, duna ikrahi, tanpa adanya paksaan, wala ijbari, jadi juga tanpa adanya tekanan untuk memaksa dia dengan Islam. Tidak, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Maksudnya kalau dia mau masuk Islam silahkan, kalaupun tidak masuk Islam dia tetap menjalani syariat Allah. Syariat kok syariat Allah yang mana maksudnya? Yang diperintahkan kepada dia ya. Tapi ada juga nanti syariat Allah yang mensyaratkan pelaksananya harus muslim. Nah ini lain dia. Kalau dia orang kafir dia nggak boleh ya, kayak macam sholat, dakwah itu tidak boleh, itu orang kafir melaksanakan. Tapi hukum potong tangan ya kan, kalau ada orang yang berzina dirajam ya kan, itu adalah bagian dari apa namanya perintah Allah yang tetap harus dilaksanakan kepada mereka gitu ya. Wa hakaza, demikianlah istamarrul jihad, jihad ini terus menerus ada. Menjadi apa? Tariqatan linasril Islam. Jihad ini terus menerus ada, terus menerus berjalan. Untuk apa? Ya, menjadi metode menyebarkan Islam. Jadi jihad tuh ya. Fa fatahat buldan wal aqtar, maka terbukalah, futuhatlah, difutuhatlah, dibukalah, ditaklukkanlah. Kalau mesti ditaklukkan bahasa kurang pas ya. Futuhat, maka masuklah Islam di situ pada negeri-negeri dan juga wilayah-wilayah di situ. Ya. Wa azilat bil jihad, dan juga dihilangkan dengan jihad ini apa? Ya, al mamalik wad duwali wal hukm, apa namanya di sini? Ya, dan juga dihilangkan dengan jihad ini apa? Al mamalik, para raja-raja dan juga negara-negara dan hukum-hukum. Maksudnya di sini diterapkan ya. Ya, dan hukum-hukum Islam ya, asy'ub wal wasy'ub wal umam. Ya, dengan jihad ini ya, maksudnya di sini diterapkan dan terus meneruslah dengan jihad ini ya, para negara-negara dan juga kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa dan umam tadi ya, dengan hukum Islam diberitahukan, diterapkan, mereka melihat Islam. Wa nasrul Islam fa'tanikuhu mi'atal malayin. Ya, jadilah tadi dengan jihad ini bangsa-bangsa, negara-negara dan bangsa-bangsa semuanya itu dengan hukum Islam, diterapkan dengan pemerintahan Islam. Jadi bisa diterapkan, bisa dihukumi dengan hukum Islam. Dan menyebarlah Islam di sini, dan dianut Islam ini oleh jutaan, oleh seluruh minal basyari, oleh banyak umat, banyak manusia ya kan, ba'da an hukimu bihi, setelah mereka dihukumi, diperintah dengan syariat Islam. Oh itu gitu maksudnya. Jadi jawabannya di belakang. Jadi setelah mereka diterapkan syariat Islam, jadilah kita ini sekarang banyak orang Islam di antara kita ya, di Jawa, di Sumatera, di mana lagi, di Ternate ya. Pada waktu itu apa? Dikirim oleh Daulah Khilafah orang yang berdakwah. Alhamdulillah di Indonesia tidak dihalangi secara fisik, walaupun ada beberapa dikirim juga bantuan, tapi bukan dihalangi betul-betul secara fisik bagi para pendakwah Islam pada waktu itu. Diterima Islam oleh negara ini. Akhirnya jadilah negara ini masuk ke dalam daulah Islam pada waktu itu.
Ya. Ini yang terjadi. Fakanat tariqah, maka jadilah metode ini allati ittaba'at fi siyasatil kharijiyah, yang itu harus ya tadi diikuti pada politik luar negeri, yaitu adalah hiyal jihad, yaitu jihad. Wa kanat sabitatan la tataghayyar wa lan tataghayyar abadan, dan itu tetap tidak berubah dan tidak akan berubah sama sekali terus. Nah, jadi metode penerapan Islam, metode politik daulah khilafah untuk politik luar negerinya, metodenya dengan jihad. Metode yang tetap, gitu. Tapi jihad di sini bukan untuk menaklukkan bangsa atau tadi menaklukkan bangsa atau negara ya dengan dominasi kesukuan, bukan, tapi untuk disebarkan Islam. Nah, jadi Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, ya, menjadi semuanya. Kok dengan perang? Perang itu jalan terakhir sebenarnya. Pertamanya itu ditawari, misalnya ada pasukan Islam datang, ditawari Islam dulu, masuk Islam. Kalau masuk Islam nggak jadi perang. Setelah masuk Islam mereka mau Islam, selesai sudah tuh. Berarti kan dakwah berhasil. Nah, kalau mereka nggak mau, ditawari juga nggak mau masuk Islam, tetap dalam apa? Pemerintahan Islam, bayar jizyah setahun sekali bagi orang yang mampu, bagi laki-laki. Nggak banyak, tapi mereka dihukumi dengan syariat Islam. Kalau nggak mau juga, baru diperangi. Nah, berarti dia sudah menghalangi Islam, menghalangi penerapan syariat Allah. Nah, ini baru. Jadi sudah sedemikian baik. Jadi bukan tiba-tiba datang lalu misalnya langsung nyerang, tidak juga. Gitu. Ya, itu tata caranya. Ada pertanyaan? Paham? Ngerti nggak nih? Ini ngantuk-ngantuk. Iya, cukup ya. Iya, karena udah juga mau belajar. Ya, cukup sampai situ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke depan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan kita sehat semuanya, insyaallah. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran siapa sekarang? Ya.